Halo semuanya, pernah nggak sih akhir-akhir ini pas buka sosmed, isinya orang-orang yang terobsesi banget ngelacak detail tidur mereka setiap malam? Nah, hari ini kita bakal ngebedah bareng soal tren sleep maxing 2026 dari berbagai sumber. Kita bakal cari tahu nih mana yang beneran didukung sains dan mana yang cuma sekedar tren viral yang lewat doang. Yuk, kita mulai. Coba bayangin situasi ini ya, jam 11.15 malam. Ada teman saya cerita, dia tiba-tiba kebangun di tengah malam, terus langsung ngecek smartwatch di tangannya. Dia lihat skor tidur nyenyaknya hari itu cuma dapat angka 62. Terus apa yang terjadi? Dia panik dong. Gara-gara kepikiran terus sama angka 62 itu, dia malah stres dan melek natap langit-langit kamar sampai subuh. Gila ya, ini tuh bukan insomnia biasa teman-teman. Ini beneran efek samping dari sebuah fenomena global yang lagi meledak banget sekarang. Tren ini namanya sleep maxing. Intinya tuh, ini upaya habis-habisan buat ngoptimasi tidur demi dapat performa puncak dan umur panjang. Awalnya fenomena ini meledak di TikTok gara-gara obsesi kita zaman sekarang yang pengen ngukur segala sesuatu di tubuh pakai data. Tiba-tiba aja, tidur tuh nggak cuma sekedar merem lagi, tapi berubah jadi rutinitas super ribet yang melibatkan banyak gadget mahal sama suplemen macam-macam. Tapi pertanyaannya, apa sih kata sains soal semua ini? Nah, buat jawab itu, coba kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita pas lagi terlelap. Otak kita itu ibaratnya punya mesin cuci otak sendiri, namanya sistem limfatik. Gampangnya gini, pas kita lagi tidur nyenyak, sistem ini tuh otomatis nyala dan ngebikin racun-racun sisa metabolisme yang numpuk seharian itu luntur semua. Termasuk protein-protein beracun yang bisa memicu penyakit Alzheimer loh. Wah, kedengarannya luar biasa banget kan? Tapi tunggu dulu, ini bagian yang paling bikin kaget. Ternyata para ilmuwan sendiri masih debat sengit soal ini. Di satu sisi, ada riset dari Nature Communications di tahun 2026 yang bilang kalau tidur emang terbukti ngebersihin racun otak. Tapi ironisnya nih, riset dari Nature Neuroscience di tahun 2024 malah nemuin kalau proses pembersihan otak itu justru berkurang selama kita tidur. Poin pentingnya di sini, para ilmuwan beneran tuh masih terus neliti hal ini secara aktif. Ini beda banget kan sama klaim influencer di internet yang sering ngotot kalau rutinitas mereka udah pasti 100% sempurna. Oke, sekarang kita pisahin yuk mana yang beneran fakta medis dan mana yang cuma tren sesaat doang. Di luaran sana tuh banyak banget mitos viral, mulai dari nempel plester di mulut alias mouth tape, terapi cahaya merah, sampai minum melatonin dosis tinggi. Padahal faktanya, plester mulut itu nggak punya bukti kuat buat nyembuhin akar masalah tidur kita. Justru, hal-hal simple yang malah didukung sains, kayak jaga konsistensi jam tidur, rajin kena sinar matahari pagi, atau pakai selimut berbobot. Itu semua punya bukti klinis yang jauh lebih solid loh buat nenangin sistem saraf kita. Oh ya, kalian tahu nggak sih salah satu sinyal biologis paling ampuh dan pastinya gratis buat ngedatengin kantuk? Jawabannya simple banget, suhu ruangan di antara 18 sampai 20 derajat Celcius. Nah, dengan nurunin suhu inti tubuh dan bikin kamar tetap sejuk di kisaran segini, itu tuh cara biologis yang terbukti efektif banget buat bikin kita cepat terlelap. Tuh kan, kita sama sekali nggak butuh alat pelacak harga jutaan rupiah cuma buat nerapin hal ini. Sayangnya nih, ambisi buat ngoptimasi tidur malah ngelahirin masalah baru yang cukup ironis. Namanya ortosomnia. Ini tuh kondisi insomnia yang justru disebabin karena kita terlalu terobsesi sama data pelacak tidur kita sendiri. Coba deh bayangin, tekanan buat selalu dapat skor sempurna tiap malam itu malah memicu stres kan? Ujung-ujungnya, stres ini ngancurin fungsi alami tidur itu sendiri yang harusnya buat ngerestorasi tubuh, dan malah bikin otak kita terus-terusan melek. Terus gimana dong caranya biar kita bisa tidur nyenyak tanpa harus stres mikirin data? Tenang, dari sumber yang kita bahas ini ada 5 langkah sederhana. Pertama, coba deh prioritasin konsistensi jam tidur dan bangun. Kedua, redupin layar gadget ya kira-kira 60-90 menit sebelum tidur lah. Ketiga, pastikan suhu kamar tetap sejuk. Keempat, nah ini penting, jadiin smartwatch kamu itu murni cuma sebagai alat bantu buat ngenalin pola aja. Jangan dijadiin hakim yang ngehukum kamu kalau skornya jelek. Dan yang kelima, hati-hati ya sama klaim suplemen di internet yang kadang terlalu bombastis. Sebagai penutup, saya mau nanya satu hal nih ke kalian. Malam ini, udahkah kalian berhenti terlalu mengkhawatirkan soal tidur kalian? Ingat ya, tidur itu kan kebutuhan biologis dasar kita. Persis banget kayak bernafas. Dia tuh bukan proyek bertekanan tinggi yang harus dapat nilai A terus. Tidur yang baik itu bukan berarti kamu jago meretas biologi tubuh kamu, tapi itu tanda kalau kamu udah cukup rileks buat ngebiarin tubuh kamu istirahat beneran. Semoga bedah materi kita kali ini bisa bantu kalian tidur jauh lebih lelap tanpa pusing mikirin data lagi ya. Makasih udah nemenin ngebahas topik ini, selamat istirahat dan sampai jumpa!